Selamat pagi waktu Indonesia Barat ya. Saya di Pagi-pagi. Solok, Ya, Sumatera Barat. Nah, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. salam, Kita salam. berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami mengucap syukur pagi hari ini Engkau memberikan kami tubuh yang sehat sehingga kami bisa bangun dari peristirahatan kami. Dan seperti Engkau pada pagi hari bersekutu dengan Bapa di surga, maka kami juga membangun persekutuan kami bersama dengan Engkau Bapa, bersama dengan rekan-rekan di mana saja berada. Kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan, karena firman Tuhan adalah makanan bagi jiwa kami, sehingga kami kuat menghadapi segala tantangan-tantangan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus-Mu mengurapi kami, mengurapi firman-Mu, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh membangkitkan iman kami, pengharapan kami semakin teguh di dalam Yesus, dan kami boleh menjalani kehidupan kami menjadi orang percaya yang berbuah, bersaksi untuk keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan renungan firman Tuhan di hari ini. Amin. Amin, amin Pak. Amin. Lanjut. Ya, suara saya apakah terdengar jelas? Jelas Pak, jelas. Oke, ya. Terima kasih. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Pak Melki Kairupan. Asal saya dari Sulawesi Utara, Minahasa. Dan saya sudah berkeluarga. Istri saya Boru Simanjuntak. Dan kami sudah dikaruniai 2 orang anak. Dan pelayanan saya di Solok, Sumatera Barat, di gereja lokal di Solok, Sumatera Barat, dan saya juga aktif dalam kegiatan misi penginjilan bersama rekan-rekan, baik yang ada di Padang maupun yang ada di Mentawai. Jadi mungkin itu sedikit perkenalan saya. Terima kasih kepada Bapak Surbakti yang boleh memberikan kesempatan sehingga saya boleh hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu yang ada pada pagi hari ini. Amin, Salam amin. kenal bagi kita semuanya, Amin. Ya, dan kita akan melihat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya boleh share screen ya. bentar Pak, bentar. Saya cek dulu ya. Oke, Oke. Oke, silakan Pak. oke ya. Nah, pagi hari ini kita akan membahas satu eh, tema dari 1 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8. 1 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8. Saya bacakan dari Alkitab, terjemahan baru, bahasa Indonesia. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8. Bunyinya demikian. Demikian kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sekali lagi saya bacakan. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah ayat yang menjadi dasar dari renungan kita
pada pagi hari ini. Dan ayat yang kita sudah baca tadi itu diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-8. Nah, bahasa Inggris terjemahan King James Version ya sebagai perbandingan saja supaya kita lebih memahami tentang bagian ini. Paulus mengatakan bahwa demikian kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Nah, kami di sini tentunya menunjuk kepada Paulus. Kalau kita lihat dalam 1 Tesalonika 1 ayat 1 bahwa dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Jadi Paulus dalam ayat ini mengatakan kami di sini menunjuk kepada Paulus bersama dengan Silwanus dan Timotius. Nah, Paulus mengatakan bahwa kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu di sini menunjuk kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, artinya bahwa Paulus, Silwanus, dan Timotius, mereka punya andil dalam jemaat yang ada di Tesalonika. Ketika awal pelayanan jemaat yang ada di Tesalonika, maka Paulus telah membagi Injil Allah dengan jemaat yang ada di Tesalonika. Artinya Paulus telah memberitakan Injil kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris mengatakan bahwa we were willing to have impart unto you not the gospel of God only. Artinya Paulus telah mengimpartasikan, ya, membagikan Injil Allah kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Tetapi Paulus mengatakan bahwa bukan hanya Injil yang dibagikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, tetapi ada satu hal yang luar biasa. Paulus berkata bahwa tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. But also our own souls, because you were dear unto us. Paulus bukan hanya membagi Injil, itu yang pertama dan yang terutama, Injil harus diberitakan terlebih dahulu, tetapi sebagai pemberita Injil, maka Paulus juga membagi hidup bersama dengan jemaat yang ada di Tesalonika. Jadi ini sesuatu hal yang sangat penting yang perlu kita pahami sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Kalau di sini ada hamba Tuhan, ada pelayan, ada aktivis gereja. Nah, tentunya tujuan kita setelah kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya sampai di situ saja. Tetapi tentunya tujuan kita adalah supaya kita bisa memberitakan Injil kabar baik itu kepada orang-orang lain, siapapun kita. Tugas untuk memberitakan Injil, tugas untuk membagi Injil, itu adalah tugas semua orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau benar Yesus telah ada dalam hidup kita, kalau benar Yesus itu telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka tentunya Yesus yang ada dalam diri kita akan mendorong supaya kita melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Karena kita melihat ada banyak jiwa yang membutuhkan Injil. Nah, kita harus membagi Injil, memberitakan Injil kepada mereka. Nah, selanjutnya setelah kita memberitakan Injil kepada mereka, apakah selesai sampai di sana? Nah, di sini ada tanggung jawab kita sebagai pemberita Injil, pemberita kabar baik. Sama seperti teladan yang sungguh indah, kalau Bapak Ibu nanti selesai Zoom ini, coba membaca 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika,
Di situ kita akan mendapat gambaran yang utuh bagaimana Paulus ketika awal membuka pelayanan yang ada di Tesalonika, merintis pelayanan yang ada di Tesalonika, akhirnya jemaat itu terbentuk, dan bagaimana Paulus membagi hidupnya bersama-sama dengan jemaat Tesalonika dan juga dengan eh, Silvanus dan Timotius juga, maka di sini kita akan melihat satu harmoni yang sangat luar biasa. Bagaimana Injil itu mengubahkan hidup jemaat-jemaat di Tesalonika, dan pembawa berita Injil juga itu menjadi saksi bagi orang-orang yang telah diinjili itu. Amin. Amin. Nah, ini tadi sudah ya, kita sudah bacakan tadi di Alkitab kita masing-masing. Nah, di sini kita melihat bahwa awal dari kisah bagaimana jemaat yang ada di Tesalonika itu terbentuk. Kalau kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul, di sana dicatat bagaimana Paulus dan Silas ketika mereka memulai pelayanan yang ada di Tesalonika. Di situ dikatakan bahwa Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Artinya Paulus terlebih dahulu memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Ayat 2, seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ayat 3, ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Nah, di sini kita melihat bahwa prioritas yang pertama adalah Injil harus diberitakan terlebih dahulu. Dan itu menjadi prinsip pelayanan dari Paulus. Ketika dia memberitakan Injil, ketika dia melayani, maka yang terutama dan yang pertama adalah dia memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus yang telah menderita, bangkit dari antara orang mati. Pemberitaan tentang salib itu adalah inti dari renungan atau pemberitaan Paulus. Nah, kemudian kita melihat efek ketika Injil itu diberitakan, ayat 4. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Bagaimana mereka percaya kalau tidak ada yang memberitakan? Demikian kata Paulus dalam surat yang lain. Nah, Paulus memberitakan, dan ketika Injil itu diberitakan, dikatakan dalam ayat 4, beberapa dari mereka menjadi yakin. Ada orang yang akhirnya percaya. Percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah Mesias. Bahkan di sini dikatakan sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah. Tidak sedikit perempuan-perempuan yang terkemuka. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi yang namanya pelayanan tentunya tidak lepas dari tantangan. Ayat 5, orang-orang Yahudi yang awalnya Paulus memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias, dikatakan bahwa orang-orang Yahudi menjadi iri hati. Kemudian dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Ya, inilah tantangan dalam pelayanan ya. Tidak ada pelayanan pemberitaan Injil yang mudah. Pasti ada orang-orang yang tidak senang, pasti ada orang yang iri hati, dengki, pasti ada orang-orang yang mencoba untuk menghalangi. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ada banyak tantangan-tantangan yang kita alami dalam pelayanan pemberitaan Injil. Beberapa waktu yang lalu, saya mengadakan kunjungan pelayanan ke Pasaman Barat. Itu salah satu kabupaten di Sumatera Barat. Jadi kalau dari
tempat saya di Solok itu sekitar 6 jam. Saya pergi pelayanan ke sana dan kemudian kami sampai ke perbatasan Air Bangis ya, perbatasan dengan Sumatera Utara. Perbatasan dengan Sumatera Utara dan di sana kami melayani para pekerja-pekerja kelapa sawit. Sebagian besar orang dari suku Nias. Nah, kami masuk ke sana dan memberitakan Injil kabar baik kepada mereka. Kami ibadah itu jam 7, selesai jam 10, kemudian mereka begitu antusias eh, menyambut kedatangan kami, dan kami akhirnya selesai itu sudah hampir jam 2 pagi. Mereka bertanya tentang firman Tuhan, bahkan mereka juga minta didoakan. Jadi dari jam 7 ibadahnya, selesainya itu sampai jam 2 dini hari. Luar biasa kerinduan mereka. Amin, Injil amin. diberitakan. Nah, kemudian kami singgah di satu tempat namanya Ujung Gading. Selesai dari Air Bangis, kami eh, ke tempat pelayanan teman saya itu di Ujung Gading. Itu kalau saya tidak salah ingat tanggal 23 Juli ya, pas hari Minggu. 22 atau 23 Juli. Pas hari Minggu saya melayani di situ. Nah, ternyata waktu kami ibadah itu lancar, tidak ada masalah. Ibadahnya di rumah, jadi di rumah pendeta ini. Dan minggu depannya, pendeta ini menghubungi saya, gembala ini menghubungi saya dan mengatakan, Pak, minggu waktu kami ibadah itu datang ada orang mengancam, melarang supaya jangan beribadah lagi di sini. Dan akhirnya sampai sekarang gembala itu mengatakan kami belum bisa ibadah, Pak, karena orang-orang itu mengancam, melarang untuk kami beribadah. Tapi mereka tetap beribadah, ibadah di rumah-rumah. Nah, seperti itulah Paulus menghadapi tantangan ketika memulai pelayanan. Ada orang-orang yang tidak senang, ada orang-orang yang iri hati, dengki, dan kita juga sebagai orang percaya, yang kita akan mengalami tantangan-tantangan ya. Ketika kita memberitakan Injil, kabar baik, maka ada tantangan-tantangan yang akan kita alami. Nah, kemudian kita kembali di dalam konteks kisah ini dikatakan, tapi ayat 6, tapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar kota, sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya, mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar, dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tapi setelah mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka dilepaskan. Inilah awal ketika Paulus melayani jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka mau percaya kepada Injil yang disampaikan, ada penganiayaan di sana, ada penderitaan di sana, tetapi dari penderitaan itulah jemaat ini terus bertumbuh dan terus berkembang. Nah, kemudian setelah Paulus memberitakan Injil kepada jemaat yang ada di Tesalonika, saya sudah singgung tadi, apakah selesai sampai di sana? Nah, Paulus dalam pelayanan selanjutnya dia terus memperhatikan jemaat yang ada di Tesalonika. Dan itu kita bisa lihat dari surat yang telah disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Nah, kalau kita lihat di sini, perjalanan Paulus, perjalanan misi Paulus yang kedua, nah di sini kita melihat kota-kota atau tempat-tempat yang dikunjungi oleh Paulus, ya. Di pojok sebelah kiri atas, ya di situ ada Tesalonika, ya. Luar biasa ya, pelayanan yang dilakukan oleh Paulus.
yang memberitakan Injil menjangkau semua kota-kota yang ada di Asia. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya kita melihat bahwa ini pengetahuan ya saja supaya kita memahami bahwa benar bahwa pelayanan Paulus kepada jemaat di Tesalonika itu ada ya. Jadi itu dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 dan 18 ya. Selama 18 bulan. Dan itulah pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Nah, ini pengetahuan saja. Jadi kota Tesalonika ini adalah satu kota, latar belakang ya. Kota pertama yang menerima surat dari Rasul Paulus. Ini adalah kota yang ramai ya di Makedonia. Kemudian dikatakan bahwa Tesalonika itu terletak sekitar 160 km di sebelah barat dari Filipi. Di antara penduduk yang berjumlah sekitar 200 jiwa adalah masyarakat Yahudi yang kuat. Nah, di sini kita tahu kenapa Paulus menerima tantangan, karena ada orang-orang Yahudi yang tidak senang dengan pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus. Tapi puji Tuhan ada jemaat-jemaat yang akhirnya percaya. Orang-orang Yunani, tadi kita sudah baca, yang akhirnya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kemudian di sini diceritakan selanjutnya bahwa Paulus mengutus Timotius kembali ke Tesalonika untuk menyelidiki keadaan jemaat yang masih muda. Kemudian Paulus pergi ke Korintus setelah menyelesaikan tugasnya. Timotius pergi ke Korintus untuk melaporkan kepada Paulus mengenai gereja di Tesalonika. Sebagai tanggapan atas laporan Timotius, Paulus menulis surat ini. Mungkin 3-6 bulan setelah gereja dimulai. Artinya, Paulus telah memberitakan Injil kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Tidak hanya sampai di sana, Paulus mengutus Timotius untuk menguatkan jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Dan kemudian juga setelah Timotius kembali memberikan laporan kepada Paulus, maka Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Karena ada banyak tantangan ya yang mereka alami dalam mengikut Tuhan. Ada banyak pergumulan. Nah, demikian juga kita. Kalau sebagian besar kita di sini adalah hamba Tuhan, adalah pelayan Tuhan, adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus, marilah kita juga memperhatikan jemaat-jemaat yang lain. Mungkin mereka sedang mengalami masalah atau pergumulan. Mari kita dalam bentuk tindakan nyata, ya mungkin kita telepon, kita WA tanya apa kabar, kita doakan. Nah, ini satu hal yang sangat luar biasa. Orang-orang yang sudah percaya terima Yesus, mungkin melalui pelayanan kita, mereka akhirnya percaya, ya bukan hanya sampai begitu saja. Jadi setelah mereka percaya, nah mereka dimuridkan. Nah, siapa yang akan memuridkan? Dalam hal ini, gereja yang memuridkan. Tetapi kita juga, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, kita juga punya tugas dan tanggung jawab juga untuk memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang yang kita injili. Ya, ini hanya latar belakang saja ya. Saya tidak perlu banyak bahas ini. Menceritakan tentang ya. Nah, ini yang saya mau masuk kepada bagian yang pertama. Dikatakan di sini bahwa Paulus mengatakan, ayat yang kita sudah baca tadi berkata bahwa demikian kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi.
ada beberapa hal yang kita mau pelajari dari apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Yang pertama adalah bahwa pelayanan Paulus itu didorong oleh kasih sayang yang besar karena kamu telah kami kasihi. Artinya yang menjadi pendorong supaya kita bisa berbagi Injil dan berbagi hidup dengan orang lain, maka itu didorong oleh kasih sayang yang besar. Jadi didorong oleh kasih. Nah, pelayanan yang didorong oleh kasih, pelayanan yang motivasinya itu adalah kasih, didorong oleh kasih, maka itu adalah pelayanan yang akan memberi dampak, pelayanan yang akan terus bertahan. Karena didorong oleh kasih sayang yang besar. Artinya ketika kita melihat jiwa-jiwa, melihat orang-orang yang belum percaya, maka ada belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Ada kasih sayang yang besar kepada jiwa-jiwa. Itulah yang mendorong Paulus untuk pergi memberitakan Injil. Tadi kita sudah sempat lihat bagaimana betapa jauhnya perjalanan misi yang dia lakukan. Kenapa dia melakukannya? Apa yang membuat dia melakukannya? Nah, kita tentu tahu ya, saya tidak bahas tentang pribadi Paulus, tapi dia telah mengalami kasih Allah. Dia telah mengalami keselamatan itu. Dan orang yang telah mengalami kasih Allah, orang yang telah mengalami keselamatan di dalam Yesus itu tidak bisa tinggal diam, tidak bisa berpangku tangan diam begitu saja. Dia pasti akan terus bergerak dan memberitakan Injil, didorong oleh kasih. Didorong oleh kasih sayang yang besar, Paulus telah pergi memberitakan Injil kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah pelayanan yang kita lakukan itu didorong juga oleh kasih yang sama? Karena ini yang menjadi pembeda dari sekian banyak pelayanan-pelayanan yang ada. Nah, satu hal yang menjadi faktor pembeda, dan yang menjadi faktor pembeda itu adalah motivasi yang benar. Dan motivasi yang benar dalam pelayanan itu adalah kasih. Kasih yang besar akan jiwa-jiwa. Ya, tentunya kenapa kita pagi hari ini juga orang masih tidur, kita sudah bangun, kita mau datang berdoa, bersekutu bersama-sama. Ya, saya tahu ini didorong karena kasih kita kepada Tuhan. Kenapa Paulus harus jauh-jauh memberitakan Injil sampai ke Tesalonika? Bahkan kita juga mungkin kenapa kita harus pergi memberitakan Injil? Motivasi kita apa? Motivasi yang benar adalah karena kasih. Paulus, kenapa dia bisa membagi Injil dan membagi hidup? Bukan karena ada motivasi-motivasi yang lain, tetapi motivasinya satu, yaitu supaya jiwa-jiwa itu diselamatkan. Motivasi yang benar ketika kita melayani, dan itu yang akan membuat pelayanan itu bisa terus bertahan, yaitu pelayanan yang didorong oleh kasih sayang yang besar kepada jiwa-jiwa yang kita layani. Itu bagian yang pertama yang perlu kita pahami. Kita yang terlibat dalam pelayanan, yang perlu kita sadari bahwa saya melayani karena saya mengasihi Tuhan dan karena saya juga mengasihi jiwa-jiwa yang membutuhkan kabar baik keselamatan. Nah, kemudian bagian yang kedua yang kita mau lihat dari pelayanan Paulus ini, dikatakan bahwa ada usaha dan jerih lelah kami. Dikatakan bahwa kami bekerja siang malam supaya tidak menjadi beban bagi siapapun. Luar biasa ya. Ayat yang ke-8, demikianlah kami dalam kasih sayang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasih. Ayat 9. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami
memberitakan Injil Allah kepada kamu. Luar biasa. Artinya Paulus juga memberi contoh, memberikan teladan bahwa Paulus juga bekerja. Dikatakan di sini bahwa siang malam, ayat 10 berkata kamu adalah saksi. Ya, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Luar biasa. Paulus memberikan teladan. Dia bekerja. Ya, dia memberikan teladan supaya hidupnya tidak menjadi beban bagi siapapun, maka dia bekerja. Dikatakan dia memberi kesaksian bahwa kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepadamu. Satu hal yang teladan yang luar biasa yang dicatat oleh Paulus, bagaimana dia membagi Injil dan membagi hidupnya. Artinya dia memberikan teladan hidup kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Dan sebagai orang-orang juga yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita juga harus memberikan teladan bagaimana kita berusaha, bagaimana kita berjerih lelah. Ya, sama seperti Yesus. Yesus berkata bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Nah, demikian juga kita. Tadi bagian yang pertama adalah pelayanan kita didorong oleh kasih. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah pelayanan kita itu kita datang bukan untuk dilayani, tetapi ya untuk melayani. Untuk memberikan contoh, memberikan teladan kepada jiwa-jiwa. Tidak menjadi beban bagi siapapun. Dan ini satu hal yang sangat luar biasa yang perlu disadari dan perlu diketahui oleh orang-orang yang memberitakan Injil. Artinya memberi teladan. Artinya bukan hanya berteori saja, kita bercerita tentang penginjilan, bukan hanya berteori saja kita berbicara tentang pelayanan, tetapi juga ya memang kita menjadi mengalaminya di lapangan. Artinya kita melakukannya. Kami bekerja siang malam supaya tidak menjadi beban bagi siapapun. Ini bagian yang kedua. Ada usaha, ada jerih lelah yang Paulus lakukan. Dia memberikan teladan kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Nah, kemudian yang ketiga, dan ini satu hal yang perlu juga kita pahami ketika kita memberitakan Injil dan kita membagi hidup kita dengan orang-orang yang kita injili, dikatakan bahwa Paulus dalam pelayanannya, ayat yang ke-10 ya, dari 1 Tesalonika 2, ayatnya yang ke-10, kamu adalah saksi demikian juga Allah betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu. Ini berbicara apa? Nah, ini berbicara tentang integritas, Bapak Ibu. Bagaimana orang yang memberitakan Injil adalah orang yang berintegritas. Paulus memberikan kesaksian bahwa kamu adalah saksi. Jemaat-jemaat Tesalonika adalah saksi bagaimana perilaku dan tingkah laku dari Paulus, Timotius, dan rekan-rekan yang lain. Dan dikatakan bahwa betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu. Artinya bahwa Paulus memberikan teladan, perilaku, integritas terhadap jemaat yang ada di Tesalonika. Artinya pelayanan, ada banyak pelayanan yang hancur, ada banyak pelayanan yang mungkin kita dengar sukses, tapi pada akhirnya jadi kacau. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ada something wrong di sana. Nah, Paulus di sini mengatakan kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika bahwa betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya.
Artinya Paulus menjaga sikapnya, menjaga perilakunya, menjaga perkataannya. Ada berapa banyak pelayanan hancur karena orang-orang yang melakukan pelayanan itu tidak berintegritas, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, ini penting bahwa Paulus dia membagi Injil, dia membagi hidup, dia memberikan teladan, karakter, perilaku, tingkah laku yang benar. Ya, ini menjadi satu hal yang perlu kita garis bawahi. Ketika kita mengambil langkah untuk melayani Tuhan, mau memberitakan Injil, maka tentunya hidup kita, karakter kita, sifat-sifat kita tentunya harus sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dan kemudian selanjutnya, ini hal yang ketiga ya, yang perlu kita pahami. Ini yang keempat di sini dikatakan, ayatnya yang ke-11. Kamu tahu betapa kami, seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Ayat 12. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa. Nah, figur seorang Bapa ya kembali diingatkan. Orang yang memberitakan Injil, orang yang membagi hidupnya dengan orang-orang lain adalah orang yang memiliki hati sebagai seorang Bapa. Nah, Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, seperti Bapa terhadap anak-anaknya, Paulus telah menasehati. Ya, biasanya kalau kita punya orang tua ya, orang Bapa, ya pasti ada nasihat-nasihat orang tua yang masih kita ingat sampai hari ini. Ya, itulah tugas orang Bapa, menasehati. Kemudian yang kita ingat dari orang tua kita, suka memberikan kekuatan, menguatkan hati, memberi kita semangat. Nah, itulah figur seorang Bapa, menasehati, menguatkan seorang terhadap yang lain. Jadi seorang yang memberitakan Injil harus punya figur sebagai seorang Bapa, bukan sebagai seorang bos, bukan. Tapi seorang Bapa yang menasehati, menguatkan hati. Dan inilah yang dimiliki oleh Paulus, yang pada akhirnya membuat dia bisa membagi Injil dan membagi hidup. Karena dalam pelayanan itu, ya ketika seseorang memberi di dalam pelayanan, ya tentunya dia harus berlaku seperti seorang bapak terhadap anak-anaknya, menjadi bapak rohani. Dan ini bukan suatu perkara yang mudah, tetapi bagian ini harus kita ambil. Ya, kita harus seperti bapak terhadap anak-anaknya, menasehati, menguatkan. Dan itu telah dilakukan oleh Paulus dan Timotius. Mereka mengambil peran sebagai bapak rohani bagi jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka menasehati, mereka menguatkan jemaat yang ada di Tesalonika. Bahkan ayat 12, mereka meminta supaya jemaat di Tesalonika hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan inilah seharusnya yang kita lakukan, yaitu mendorong orang-orang percaya, orang-orang mungkin yang sudah dimenangkan melalui pemberitaan Injil yang kita lakukan, supaya mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan saya sudah ada di akhir renungan kita. Bahasa Inggris mengatakan, impart the gospel and impart our own soul. Bagikan kabar baik, bagikan Injil, dan jangan lupa, bagikan juga hidup kita bersama-sama dengan orang di mana kita memberitakan Injil. Kita bagikan Injil, ini yang pertama dan yang terutama, dan kita juga bagikan hidup kita bersama dengan orang-orang yang kita injili. Kita menjadi bapa bagi mereka. Dan ketika kita melakukannya, Paulus telah sukses melakukannya.
Dia telah memberikan sebuah teladan. Begitu juga dengan kita. Marilah kita yang terlibat dalam pelayanan, ataupun kita sebagai jemaat, kita yang sudah percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita beritakan Injil, dan kita juga mari berbagi dengan orang-orang yang kita injili. Ya mungkin orang-orang yang sederhana, orang-orang yang terbatas, tetapi kita mau berbagi hidup dengan mereka. Di mata Tuhan itu satu hal yang sangat luar biasa. Dan di akhir renungan saya ini, nah ini ada seorang uh, narapidana ya. Dia narapidana, kasusnya itu kasus pelecehan. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ada pelayanan di penjara yang ada di Padang. Dan Bapak ini, kami beritakan Injil kepadanya, dan akhirnya dia bebas. Nah, kemudian dia, yang namanya orang baru keluar dari penjara ya, mencari pekerjaan itu susah. Nah, tetapi puji Tuhan, waktu itu di tempat pelayanan saya, waktu itu kami sedang membangun rumah ya, rumah istilahnya pastori untuk tinggal. Akhirnya Bapak ini saya ajak dia untuk bekerja, artinya membantu pekerjaan pembangunan itu. Jadi bukan hanya memberitakan Injil kepadanya waktu dia di penjara, tapi setelah dia bebas dari penjara, bukan berarti selesai sampai di situ. Kadang kita juga membantu mereka, bagaimana pekerjaan mereka, ya orang-orang yang sederhana, orang-orang yang terbatas. Kita memperhatikan juga, bukan hanya membagi hidup, tetapi juga membagi Injil kepada mereka. Dan ini saya bersama dengan istri. Jadi ini di eh, namanya Alan Panjang ya. Kalau dari Solo itu sekitar 1 jam. Nah, sebagian besar di sini mereka itu adalah petani-petani sayur, dan kami juga berkunjung, kami juga hidup dengan mereka. Artinya kami mengunjungi mereka di ladang-ladang tempat mereka bekerja. Jadi bukan hanya hari Minggu saja mereka menerima kabar baik Injil, tapi juga kami keluarga menuangkan hidup kami untuk bersama-sama juga dengan mereka, terlibat di dalam pekerjaan mereka, sambil mengunjungi mereka, mendoakan mereka, membaur, ya kan, eh, bekerja bersama-sama dengan mereka. Mereka merasakan figur seorang bapak rohani dalam hidup mereka. Dan ini juga seorang ibu ya bersama anaknya, kami juga melayani, memberitakan Injil. Karena di Sumatera Barat ini tidak ada guru agama Kristen ya. Di Sumatera Barat ini guru agama Kristen mungkin adanya di kota ya, di kota Padang. Tetapi bagi eh, khususnya di kabupaten, yang sekolah-sekolah di negeri itu, ya tidak ada guru agama Kristen. Jadi kita juga melayani anak-anak ini. Artinya kita juga memberikan nilai agama Kristen kepada mereka. Kita melayani mereka, kita memperhatikan anak-anak mereka. Jadi bukan hanya orang tuanya saja. Setelah mereka mendengar Injil, kita juga memberitakan, mendidik anak-anak mereka, bagaimana supaya mereka memiliki dasar iman Kristen yang benar. Jadi berbagi Injil dan juga berbagi hidup. Dan itulah yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, ini pelayanan saya waktu di penjara. Ya, ini orang-orang yang punya banyak kasus. Kita juga masuk ke penjara-penjara, memberitakan Injil kepada mereka.
Bahkan ada beberapa yang sudah bebas dari penjara, ya kita terus dampingi, kita terus follow up mereka, kita terus memberi semangat kepada mereka, kita bantu mereka, bagaimana supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Jadi bukan hanya memberitakan Injil, tetapi juga berbagi hidup kepada mereka. Karena itu, marilah rekan-rekan yang ada di tempat ini, saya mendorong kita melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita memberitakan Injil kabar baik. Itu adalah hal yang pertama dan yang terutama. Dan yang kedua, mari kita juga berbagi hidup dengan orang-orang yang sudah kita injili, kita hidup dengan mereka, kita bersama mereka, kita mendampingi mereka. Paulus telah memberikan satu teladan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan mari kita juga mengambil teladan yang baik untuk kita juga berbagi Injil dan berbagi hidup. Impart the gospel and impart our own soul. Kiranya renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Dimanapun kita berada, mari kita tetap semangat. Beritakan terus Injil. Banyak orang menantikan kabar baik itu. Setelah Injil diberitakan, setelah Injil itu diterima, mari kita juga perhatikan orang-orang yang sudah kita injili. Kita dampingi mereka, kita hidup bersama dengan mereka. Sehingga ini menjadi sesuatu hal yang sangat indah. Dan kita juga perlengkapi mereka. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa memberitakan Injil sama seperti kita. Dan kalau ini terus-menerus terjadi, maka pelipat gandaan, multiplikasi itu akan terjadi. Pekerjaan penginjilan belum dikatakan selesai kalau orang yang kita injili belum menjadi penginjil. Mari kita tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami kembali diingatkan supaya kami memprioritaskan Injil, memberitakan Injil. Dan juga setelah kami memberitakan Injil, bukan hanya sampai di situ saja. Kami juga berbagi hidup dengan orang-orang yang kami injili. Berkati persekutuan kami yang kecil ini ya Tuhan. Biarlah melalui persekutuan ini, jiwa-jiwa di mana saja berada, kami boleh diperlengkapi, kami boleh dibimbing, kami boleh diarahkan. Sehingga kami juga boleh memberikan teladan, misi penginjilan, pemuritan dan penjangkauan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.